warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mempelajari fikih, marilah kita membacakan doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti Allah berikan kemudahan dan kepahaman dalam belajar. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwaltal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku sekalian, pada hari ini materi daripada fikih adalah khitan. Pengertian daripada khitan itu kalau kita lihat dari arti dari bahasa adalah memotong, ya. Dari bahasa artinya memotong. Kalau dilihat dari kata istilah, khitan itu memotong ujung kulit kelamin laki-laki. Jadi khitan itu bisa diartikan, kalau bahasa kita sekarang itu namanya sunat, ya. Sunat lah yang kamu akan paham. Jadi kalau dari kata bahasa itu memotong. Jadi bukan kita memotong sayuran atau memotong, bukan. Khitan sini artinya memotong ujung kulit kelamin laki-laki. Jadi kalau kita pipis itu biasanya kalau tidak dipotong biasanya itu kotor-kotorannya itu akan menempel di ujung, ya, di ujung kelamin laki-laki. Oleh karena itu maka bagi orang laki-laki itu, anak laki-laki itu wajib dikhitan. Kemudian dalam pelaksanaan khitan ini memang ada sejarahnya, bukan bukan semata-mata untuk mendapatkan kesehatan dan kesehatan. Memang dalam khitan ini ada satu sejarahnya. Jadi pada zaman dahulu khitan ini dimulai pada zaman Nabi Ibrahim, ya. Setelah Nabi Ibrahim kemudian disusul lagi oleh anaknya Ismail. Nah, kalau Nabi Ibrahim ini dia itu dikhitan ketika berumur 80 tahun. Nah, kemudian setelah Nabi Ibrahim kemudian disusul lagi oleh anaknya yang bernama Nabi Ismail. Kalau Nabi Ismail dia itu dikhitan ketika berumur 13 tahun. Nah, setelah Nabi Ibrahim sudah, kemudian disusul lagi dengan Nabi Ismail. Nah, disusul lagi dengan putranya Nabi Ibrahim yang bernama Ishak. Kalau Nabi Ishak ini dia ini dikhitan sekitar umur 7 tahun. Nah, sampai saat ini, ya, umat Nabi Muhammad itu, ya, kalau menurut umat Nabi Muhammad itu sampai sekarang kita wajib untuk dikhitan. Nah, kalau Nabi Muhammad, ya, Nabi kita ini, kalau menurut beberapa pendapat, ada yang mengatakan Nabi Muhammad ini dikhitannya tidak dikhitan, beliau lahir sudah dikhitan. Ada juga yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini dikhitan oleh seorang kakeknya yang bernama Abdul Muthalib di daerah Hijaz. Itu sejarah daripada khitan. Jadi sejarah ini memang dimulai dari Nabi Ibrahim, kemudian disusul lagi dengan Nabi Ismail, kemudian putra daripada Nabi Ibrahim yaitu Nabi Ishak, kemudian baru Nabi kita Muhammad SAW.
Kemudian hukumnya, ya, hukum dalam pelaksanaan khitan. Waktu pelaksanaan khitan ini yaitu ketika anak mulai masa akil balik, yaitu kira-kira umur 7 sampai dengan 10 tahun. Ya. Namun sebaiknya ini kalau akan dikhitan itu sebelum kita balik. Ya. Hukum bagi khitan bagi laki-laki ini adalah wajib. Ya. Kalau bagi perempuan hukumnya istilahnya sunnah lah. Kalau sunnah kan boleh dikhitan, boleh juga tidak. Di sini hukum dalam melaksanakan khitan. Dalam hadis dikatakan ada 5 fitrah itu artinya kesucian. Ya, dalam diri kita itu ada 5 kesucian. Makanya di sini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al fitratu khamsun al khitanu wal istihdadu wa naqul ibti wa qasu syaribi wa taqlimul asfari. Dari Abi Hurairah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitrah ini ada 5. 1 khitan. Ya, dengan kita khitan, kita ini dalam keadaan sehat. Kalau anak yang belum dikhitan berarti dia ini masih dalam keadaan membawa najis. Kenapa? Karena kalau dia habis pipisnya itu kotor-kotorannya itu akan terendam di ujung kemaluannya laki-laki. Oleh karena itu ada 5 yang disebut dengan fitrah itu kesucian. Jadi pertama itu khitan, yang kedua istihdad. Istihdad ini mencukur kemaluan, yang bulu kemaluan. Kemudian yang ketiga mencabut bulu ketiak. Yang keempat mencukur kumis, dan yang kelima itu memotong kuku. Nah, itulah 5 macam yang disebut dengan fitrah atau kesucian. Itu hukum. Jadi hukum atau pelaksanaan dalam khitan, hukum bagi laki-laki ini wajib. Kalau bagi perempuan di khitannya itu sunnah. Jadi dalam pelaksanaannya, ketika anak itu mendekati akhir balik, ya, kira-kira umur 7 sampai dengan 10 tahun. Kemudian apa sih hikmahnya daripada khitan itu? Yang pertama, mewujudkan kebersihan dan kesucian badan ketika hendak melaksanakan sholat. Yang namanya orang akan melaksanakan sholat itu semuanya harus suci, dari mulai pakaian, mulai tempat, itu semuanya harus suci. Nah, kalau bagi anak yang belum disunat, belum dikhitan, berarti dia ini masih dalam keadaan membawa najis, ya, membawa najis. Maka dia itu tidak boleh belum sah dalam melaksanakan sholat. Kenapa? Sholatnya itu masih membawa najis. Kedua, hikmah dari khitan terhindar dari berbagai penyakit, terutama penyakit bagian kelamin. Ya, karena setiap kita pipis sehari beberapa kali kita pipis, itu lama-lama nanti kotorannya akan terendam. Ya, lama-lama tambah banyak, maka kalau tidak dihilangkan, itu akan menjadi penyakit kelamin. Kemudian yang ketiga, hikmah daripada khitan memudahkan untuk membersihkan najis ketika buang air kecil. Keempat, memenuhi kesempurnaan kesucian sebagai syarat dari sahnya sholat. Nah,
Oleh karena itu, tadi dikatakan kalau ada seseorang melaksanakan sholat tetapi dia belum dikhitan, berarti sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia masih membawa najis pada kelamin, di ujung kelaminnya. Itulah pelajaran yang kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai khitan dan hukum pelaksanaan khitan. Tugas kalian adalah, nanti di buku salam itu nanti kamu buka di halaman 104. Di situ ada beberapa cerita, ada 4 cerita. Ya, nanti kamu pahami cerita tersebut. Setelah kamu paham, kamu harus bisa menentukan mana kisah yang patut kita contoh dalam berkhitan. Jadi baca dulu, situ ada 4 cerita. Setelah kamu paham, kamu tentukan, ya, kamu patuh contoh dalam khitan yang banyak makna dari cerita keempat tadi. Salah satunya aja. Kemudian yang keduanya, apakah kamu sudah berkhitan? Kalau memang sudah, tulis alasan kamu kenapa kamu mau dikhitan, alasannya apa. Kemudian tujuan kamu melaksanakan khitan itu apa. Jadi nanti kamu pahami mengenai pelajaran khitan. Jadi tugas kamu itu yang pertama, latihan yang pertama, ada latihan ke-1, situ ada cerita, kamu baca. Kemudian dan latihan kedua, ya, latihan kedua nanti kamu isi. Di situ ada beberapa kotak, ya, kamu tinggal hanya memilih jawaban yang benar itu yang mana. Situ ada 10 kata-kata. Nah, nanti menyempurnakannya dengan memilih kata-kata yang ada di dalam kotak tersebut. Ya, kiranya pelajaran kita sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.